Nur Marifatullah, Allah ya Allah. Nur Marifatullah, Allah Allah ya Allah, ya Allah. Nur Marifatullah. Asal mula kejadian alam. Sebetulnya dahulunya alam semesta ini belum ada. Itu waktu belum ada perhitungan tahun, bulan, minggu, dan hari, karena belum ada matahari dan bulan. Ketika itu cuma yang ada zat yang wajibul wujud. Ia zat Allah, Tuhan yang Maha Pencipta. Oleh karena itu, dia dinamakan Khalik, artinya pencipta. Dan alam semesta ini termasuk semua isinya dinamakan makhluk, artinya yang diciptakan. Jadi jelaslah bagi kita sekarang, adanya perhitungan tahun seperti sekarang ini karena adanya peredaran matahari dan bulan. Entah sudah berapa juta tahun umur bumi ini, hanya Allah yang mengetahui. Manusia cuma dapat mengira-ngira saja. Cobalah perhatikan firman Allah di dalam surat Ad-Dahr ayat 1. Apakah tidak datang kabar berita kepada manusia suatu zaman yang tidak dapat disebut-sebut menurut perhitungan manusia? Maka dengan keterangan ayat di atas, hanya Allah yang tahu kapan, berapa, sudah lamanya Tuhan jadikan dunia ini serta isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Ia menciptakan alam semesta semuanya, tidak menggunakan alat atau perkakas. Bila Dia akan menjadikan sesuatu, cukuplah dengan kalimat kun, jadilah, lalu terjadi. Seperti firman Allah di dalam surat Yasin ayat 82. Sesungguhnya perintahnya apabila Ia menghendaki sesuatu, cuma Ia berkata, jadilah, lalu terjadi. Firman Allah di dalam hadis qudsi, kuntu kufran mukhfiyan fa ahbabtu li an u'rafa fa khalaqtul khalqa li a'rifani. Aku adalah gudang yang tersembunyi, maka aku suka agar aku dikenal. Lalu aku ciptakan makhluk supaya ia mengenal aku. Dalam ayat yang lain, Tuhan mengatakan dalam surat Yunus ayat 3, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amra. Sesungguhnya Tuhan itu ialah yang menciptakan beberapa langit dan bumi di dalam 6 masa. Kemudian Dia menciptakan serta Dialah yang mengatur dan serta Dialah yang menguasai seluruh apapun yang berada di arasy dan alam lainnya. Jadi jelasnya yang mengatur semua kejadian alam, makhluk, manusia, binatang, matahari, bulan, dan binatal, hidup dan mati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih jelasnya bacalah ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Al-Baqarah ayat 255. Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia yang hidup yang maha hidup, tanpa membutuhkan sesuatu dengan kehidupan yang dzati serta qadim. Dia tidak pernah lupa dan tidur. Seluruh apapun yang berada di dalam langit dan bumi adalah hak miliknya, kecuali dengan izinnya.
Ia mengetahui apa yang dihadapi mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak dapat menjangkau tentang ilmunya Tuhan kecuali pada siapa yang Ia telah kehendaki. Maha luas kerajaan Allah meliputi langit dan bumi, dan tidak ada yang memberatinya untuk memelihara keduanya, langit dan bumi. Pendengar yang budiman, teranglah sudah bagi kita sekalian bahwa dulunya alam semesta ini tidak ada. Maka yang ada ialah yang mengadakan alam semesta ini, yaitu Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah ciptakan seluruh alam semesta, langit dan bumi, karena Tuhan akan menjadikan manusia. Sesungguhnya Allah ciptakan pertama-tama adalah yang dinamakan Ruhul Adam dari nur ahadiyahnya. Maka dari Ruhul Adam itu Allah jadikan segala ruh makhluk yang bernyawa. Apakah yang dinamakan Ruhul Adam itu? Ialah sumber segala ruh, yaitu ruh Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah Ta'ala selain mempunyai sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, juga mempunyai sifat Jalal dan Jamal, artinya Maha Besar dan Maha Indah. Maka dengan kudrah iradahnya, dengan sifat Jalal dan Jamalnya, diciptakan Nur Muhammad SAW dari alam Adam kepada alam wujud, dari alam abstrak kepada alam nyata, dalam keadaan sampurna, indah, bentuk dan susunan semua alam yang mewujud ini. Sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 6, Alam ta'lau annallaha ala kulli syai'in qadir. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu di atas tiap-tiap sesuatu maha kuasa? Dari Ruhul Adam itu diciptakan ruh para nabi, kemudian ruh para wali, kemudian ruh para umat manusia, kemudian ruh para malaikat, ruh bangsa jin, dan kemudian ruh bangsa hewan, dan kemudian ruh tumbuh-tumbuhan. Selain itu Tuhan jadikan 4 unsur atau anasir, yaitu air, api, angin, atau udara, dan tanah. Maka dari 4 anasir itu Tuhan menjadikan makhluk, dijadikan langit dan bumi, malaikat dan jin, manusia dan binatang, dan lain-lainnya. Pada riwayat lain, Allah Ta'ala jadikan suatu pohon namanya Syajaratul Yakin atau Syajaratul Muttaqin, suatu pohon raksasa. Tidak ada orang dapat menduga besarnya, hanya Allah Ta'ala. Kemudian Allah menciptakan Nur Muhammad itu seperti rupa burung merak, lalu dimasukkan ke dalam kurungan mutiara, lalu digantungkan di Syajaratul Yakin. Lalu ia bertasbih memuji Allah selama 70.000 tahun. Bakat-bakat seorang sudah ditentukan di alam arwah. Kemudian diletakkan cermin haya dekat kurungan itu. Demi setelah terlihat bayangannya di dalam cermin, tiba-tiba timbullah rasa malunya, sehingga keluar keringat sekujur badannya. Dengan kudrat ilahi dan hikmat, maka dari tiap butir keringat itu menjadi ruh umat manusia. Lalu mereka Allah perintahkan 5 kali sujud ketika itu. Itulah pula sebabnya umat Muhammad SAW diwajibkan sholat 5 kali. Kemudian berubahlah rupa merak itu menjadi wujud manusia dalam rupa yang indah sekali, berdiri seperti orang sedang sholat di dalam keranda mutiara. Kemudian Allah perintah seluruh ruh-ruh itu tawaf, yakni mengelilingi lembaga Muhammad itu, mengucap tahmid dan tasbih ke hadrat Allah Ta'ala selama 100.000 tahun. Kemudian Allah Ta'ala memandang kepada Nur Muhammad itu, lalu berkeringatlah sekujur badannya. 1. Maka dari keringat hidungnya Allah ciptakan sekalian malaikat. 2. Dari keringat mukanya Allah jadikan arsy, lauhil mahfuz, kolam, dan lain-lain. 3. Dari keringat dadanya dijadikan nabi-nabi dan rasul, ulama, dan sebagainya. 4. Dari keringat belakangnya Allah jadikan Baitul Ma'mur, Baitullah, Baitul Muqaddas, dan tempat-tempat ibadat, masjid di seluruh dunia. 5. Dari keringat alisnya Allah jadikan ruh-ruh umat Muhammad laki-laki dan perempuan. 6.
dari keringat telinganya, Allah jadikan ruh-ruh umat Yahudi dan Nasrani dan orang yang sesat dari jalan Allah. 7. Dari keringat kakinya, Allah jadikan isi semesta alam dunia dari timur sampai ke barat. Lalu Allah berkata kepada nur itu, "Cobalah lihat mukamu." Lalu ia memandang ke depan, dilihat berupa nur. Kemudian dilihat ke belakang, dilihatnya berupa nur. Lalu ia memandang ke kiri dan ke kanan, dilihatnya demikian juga. Itulah akan menjadi sahabatnya nanti di dunia, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nur Muhammad lalu bertasbih ke hadrat Allah Ta'ala selama 70.000 tahun. Kemudian Allah jadikan dari Nur Muhammad itu nur sekalian para nabi-nabi. Kemudian Allah jadikan ruh umat Muhammad dari Nur Muhammad. Dan Allah jadikan ruh umat-umat yang lain dari nur nabinya masing-masing. Kemudian ruh-ruh umat Nabi Muhammad sama-sama mengucapkan kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Allah jadikan sebuah pelita dari akik yang merah yang bagian luar dapat dilihat dari sebelah dalamnya karena sangat beningnya. Seterusnya Allah ciptakan bentuk Muhammad dan diletakkan di lampu itu. Ia berdiri seperti sedang sholat. Kemudian ruh-ruh para nabi mengelilingi Nur Muhammad serta mengucap Subhanallah dan La ilaha illallah selama 100 tahun. Kemudian sesudah itu, Allah memerintahkan ruh-ruh itu memandang kepada Nur Muhammad. Akan tetapi, pemandangan mereka itu tidak sama. Ada yang dapat melihat kepalanya, ada yang dapat melihat matanya saja, dan sebagainya. 1. Adapun ruh-ruh yang dapat melihat kepalanya, bila nanti lahir di dunia, dia akan menjadi pembesar, raja, atau presiden dan sebagainya. 2. Yang melihat keningnya akan menjadi raja yang adil. 3. Yang melihat matanya akan menjadi orang yang hafal Al-Quran. 4. Yang melihat alisnya akan menjadi seorang pelukis. 5. Yang melihat telinganya akan menjadi orang yang suka menuntut ilmu pengetahuan. 6. Yang melihat pipinya akan menjadi orang yang suka berbuat kebaikan kepada sesama manusia. 7. Yang melihat bibirnya akan menjadi pegawai raja. 8. Yang cuma melihat hidungnya akan menjadi ahli hukum, tabib, cerdik pandai dan sebagainya. 9. Yang cuma dapat melihat mulutnya akan menjadi orang suka berpuasa pertama. Yang cuma dapat melihat giginya akan menjadi orang tercantik di dunia. 11. Yang cuma dapat melihat lidarnya akan menjadi utusan raja-raja. 12. Yang cuma dapat melihat tenggorokannya akan menjadi penasihat, mubaligh, tukang propaganda, para muazin. 13. Yang cuma dapat melihat janggutnya akan menjadi orang yang suka berjuang di jalan Allah. 14. Yang cuma dapat melihat tengkuknya akan menjadi orang yang ahli dalam berniaga. 15. Yang cuma melihat lengannya akan menjadi orang yang pandai menggunakan senjata, pandai memanah dan memacu kuda. 16. Yang cuma melihat lengan kanannya akan menjadi orang yang ahli penangkap ikan. 17. Yang cuma dapat lengan kirinya akan menjadi ahli penjahit pakaian. 18. Yang cuma dapat melihat tapak tangan kanannya akan menjadi tukang mas atau tukang timbangan. 19. Yang cuma dapat melihat tapak tangan kirinya, ia menjadi tukang menimbang. 20. Yang melihat dua lengannya akan menjadi orang dermawan. 21. Yang cuma melihat belakang tangan kanannya akan menjadi orang yang pandai memasak. 22. Yang cuma dapat melihat belakang tangan kirinya akan menjadi orang yang bakhil atau paling berhemat. 23. Yang cuma dapat melihat ruas jari kanannya akan menjadi tukang menjahit. 24.
yang cuma dapat melihat ruas jari kirinya akan menjadi juru tulis. 25 yang cuma dapat melihat dadanya, ia akan menjadi alim ulama, pengarang, falsafah, dan sebagainya. 26 yang cuma melihat belakangnya akan menjadi orang yang sangat berbakti kepada Tuhan. 27 yang melihat lambungnya akan menjadi seorang pejuang. 28 yang cuma dapat melihat perutnya akan menjadi orang yang tidak serakah kepada dunia. 29 yang cuma melihat dua lututnya akan menjadi orang banyak sekali melakukan sembahyang. 30 yang dapat melihat dua kakinya akan menjadi ahli berburu. 31 yang dapat melihat tapak kakinya akan menjadi orang yang suka mengembara keliling dunia. 32 yang dapat melihat bayangan saja akan menjadi penari, penyanyi, dan pemain musik. Demikian masing-masing ruh itu tidak sama dan tidak semua yang dapat dilihatnya. Andai kata ada ruh di waktu itu ada melihat lebih dari satu macam anggota Nur Muhammad, begitulah nanti dia lahir menjadi manusia mempunyai bakat lebih dari satu macam. Dan siapa dari antara ruh-ruh itu tidak dapat melihat apa-apa di masa itu, kelak bila lahir ke alam dunia menjadi manusia yang tidak mempunyai kecakapan apa-apa. Jadi jelasnya, bakat-bakat manusia yang kita buktikan di dunia ini, baik dia sebagai pengarang, ahli pidato, atau pelukis seni dan sebagainya, itu adalah bakat-bakat yang telah diperbekali semenjak dia berada di alam arwah oleh Allah Ta'ala. Para pendengar yang budiman, ketahuilah sesungguhnya manusia ini Tuhan jadikan ia hidup berpindah-pindah dari 4 alam. Dari satu alam kepada satu alam. Pertama di alam arwah, belum lagi mempunyai jasad kasar atau badan jasmani, yang mana ketika itu pekerjaan para ruh-ruh itu cuma bertasbih dan memuji kepada Tuhan. Kedua, di alam dunia ini sejak ia berada dalam rahim ibunya sehingga lahir sampai ia menutup mata. Di Islam dunia ini mengembangkan bakatnya masing-masing. Ketiga, alam barzah. Suatu alam yang tersembunyi dari pandangan mata manusia, yaitu alam kubur setelah ruh berpisah dari badannya. Keempat, alam akhirat, suatu alam di mana ruh dengan badan bersatu lagi. Disinilah alam yang terakhir, suatu alam yang kekal abadi, yang tidak akan berpindah-pindah lagi buat selama-lamanya bagi manusia. Karena itulah alam akhirat itu dinamakan alam baqo, suatu alam yang kekal abadi. Berapa tahun umurnya dunia? Diceritakan ketika Nabi Musa menajat kepada Tuhan, Rabbul Alamin, di Bukit Tursina, maka pada saat itu berkesempatan Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Jawab Allah, pertama-tama aku jadikan adalah Nur Muhammad, kemudian kujadikan Duratul Baidho dari Nur Muhammad. Dari Duratul Baidho aku jadikan 70.000 negeri di Cakrawala. Jika kita pakai istilah sekarang ialah 70.000 planet di Cakrawala. Maka satu planet itu luasnya 70 kali bumi. Tiap-tiap planet itu dijadikan penghuninya 70.000 orang, bukan bangsa jin, dan bukan bangsa manusia, dan juga bukan bangsa malaikat. Kesemuanya dijadikan dengan kalimat kun fayakun. Mereka beribadat padaku sampai 70.000 tahun. Kemudian belakangan mereka jadi berdurhaka kepadaku. Lalu aku binasakan mereka itu semuanya. Kemudian sesudah itu aku jadikan lagi 80.000 buah negeri atau planet yang besarnya cuma 10 kali dari bumi dunia. Semua berada di cakrawala yang bertingkat-tingkat. Di planet itu aku ciptakan sebangsa unggas yang memakan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian. Lama-kelamaan unggas-unggas itu pun punah. Kemudian baru aku jadikan 20.000 makhluk sebangsa manusia dari cahaya secara berangsur-angsur lalu punah. Kemudian setelah berselang 70.000 tahun sesudah itu, baru aku jadikan kolam, Lauhil Mahfuz, Arsy, dan kursi,
dan malaikat. Maka setelah kira-kira 70.000 tahun lagi, barulah aku jadikan syurga dan neraka. Kemudian setelah itu baru aku jadikan makhluk manusia yang namanya Adam. Bukan bapakmu Adam yang sekarang ini, hai Musa. Aku jadikan dia dari awal Adam sampai keturunannya yang terakhir 10.000 tahun lamanya. Setelah itu aku jadikan pula Adam yang lain dengan keturunannya terakhir dalam masa 10.000 tahun. Demikian seterusnya aku jadikan tiap-tiap Adam dan keturunannya dalam masa 10.000 tahun, ganti berganti sampai mencapai 10.000 orang Adam. Maka Adam yang sekarang inilah yang ke-10.000 kalinya. Demikianlah keterangan yang saya kutip dari kitab Permulaan Dijadikan Langit dan Bumi oleh Al-Alamah Syekh Nuruddin Ali. Para pendengar yang budiman, jika kita renungkan keterangan di atas itu, jelaslah bagi kita bahwa umur dunia ini sudah lama benar atau sudah tua betul. Coba saja bayangkan, setiap Adam Tuhan ciptakan sampai anak keturunannya yang terakhir adalah memakan waktu sampai 10.000 tahun. Maka berapakah jumlahnya 10.000 kali 10.000 tahun? 10.000 kali 10.000 sama dengan 100 juta tahun. Jadi jelasnya bumi kita telah dihuni oleh manusia yang pertama Tuhan ciptakan sampai Adam yang terakhir di zaman kita ini adalah lama masanya memakan waktu 100 juta tahun. Kalau baru-baru ini ahli purbakala telah menemui tengkorak manusia di tanah Jawa yang sudah berumur 300.000 tahun. Itu belum seberapa jika dibandingkan dengan keterangan dan pendapat ulama Islam Syekh Nuruddin Ali bahwa bumi kita ini telah dihuni manusia sudah 100 juta tahun lamanya. Untuk memperkuat keterangan akan sudah tua umurnya dunia, pernah diceritakan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW tentang pengalaman dan penglihatannya dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya, yaitu nampak ada seorang wanita memanggil-manggil merayu namanya. Wanita itu nampak sudah tua, namun masih nampak cantik rupanya, memakai pakaian yang indah serta perhiasan yang gemerlapan, emas, intan, berlian. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, "Siapakah gerangan dia wanita itu?" Jawab Jibril, "Itulah dunia." Kita kini sama membuktikan dengan mata bahwa apa yang dilihat Nabi itu adalah betul-betul dunia. Semakin tua, bertambah cantik. Yang dimaksud dengan dunia adalah negeri atau bumi di mana tempat manusia bersemayam. Cobalah kita perhatikan kota-kota di Indonesia yang semakin hari pembangunannya semakin hebat dengan gedung-gedungnya yang menjulang tinggi, jalan rayanya lebar dan luas dengan lampu-lampunya yang berwarna-warni di waktu malam. Bukan di Indonesia saja, bahkan seluruh dunia sedang membangun. Apakah artinya bangun dalam bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya adalah kiamah. Jadi jelas dunia sekarang sudah mulai mau kiamat di mana-mana. Sudah dihias atau sedang dihiasi dunia ini oleh manusia. Inilah menunggu detik-detik sampai saatnya masa terakhir bagi dunia ini. Menandakan zaman akhir, bahwa ciri dan alamatnya adalah Allah tidak akan mengutus seorang nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Karena pribadi beliau sudah menjadi predikat nabi akhir zaman. Sekian video kali ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.